Jadi perjalanan karir kedokteran saya dimulai dari sejak saya lulus S1 dari FKUI tahun 2017. Saya juga menamatkan S2 dari Master of Research di Newcastle University, Inggris, United Kingdom. Kan Mbak, lihat sendiri kan Mbak perubahan Mbak besar dari waktu ke waktu. Ya bener banget deh, kayaknya lebih modern ya. Iya, lebih kekinian gitu kan ya Mbak? Betul. Tapi kayaknya selain kita, tadi ada banyak para prajurit gitu deh. Siapa sih? Oh, mereka itu perwira remaja yang baru saja dilantik Mbak. Oh, yang jumlahnya itu 400-an gitu ya? Betul banget, mereka lagi tur Mabesat perkenalan orientasi Mabesat gitu Mbak. Oh, kayaknya mereka di sana deh. Siapa aja yuk. Selamat datang di Angkatan Darat. Masanya kita untuk bertanggung jawab terhadap semua yang kita pimpin. Kalau kita diberikan jabatan sebagai komandan peleton, kita tahu mungkin tidak sama antara batalion satu dengan lainnya. Dalam arti kekuatan nyata ya. Misalnya kekuatan nyatanya ada 35, ada yang 36, ada yang cuma 30 atau bahkan mungkin 25. Itu adalah tanggung jawab kita. Saya ingin komandan peleton bertanggung jawab penuh terhadap semua anggota. Jangan sampai ada tindakan mereka yang kemudian di luar pengetahuan kita. Kenapa? Ya, itu titipan saya. Karena apa? Bukan soal kamu kena atau tidak. Saya ingin semua menghargai. Prajurit Angkatan Darat harus menghargai satu sama lain. Mereka yang di bawah kita juga sudah berkorban. Mereka juga didoain sama orang tuanya, sama saudara-saudaranya. Bahkan mungkin ada yang berkorban. Oleh karena itu kita wajib menjadi ayah dari anak buah kita, menjadi komandan bagi mereka. Nama saya Letda CKM, Dr. Jason Anthony Wibowo, Master of Research in Stem Cell. Saya lahir di Jakarta, tanggal 13 November 1993. Ayah saya bernama Sugiarto dari keturunan Jawa, dan ibu saya bernama Elisa Fausia Sinaga dari keturunan Jakarta, Tionghoa. Menjalani program S2 dari program S1 FKUI Internasional. Jadi di situ saya double degree. Selain saya dapat gelar dokter umum dari S1 Internasional FKUI, saya juga menamatkan S2 dari Master of Research di Newcastle University, Inggris, United Kingdom. Di sana saya mengambil major yaitu stem cell, di mana kegunaannya adalah aplikasi stem cell pada berbagai bidang prinsip ilmu spesialisasi kedokteran. Begitu. Jadi di sana kami mengembangkan ilmu-ilmu terapi stem cell yang mungkin bisa diterapkan di Indonesia juga. Jadi perjalanan karir kedokteran saya dimulai dari sejak saya lulus S1 dari FKUI tahun 2017. Lalu saya menjalankan internship wajib 1 tahun dari Kemenkes RI. Saya dapat penempatan di RSUD Eskalerik Kupang, NTT.
Kenapa saya masuk TNI itu adalah waktu saya mengikuti Baksos dengan TNI AD. Di sana dengan Yonif Motuliato, RDTL RI dengan tim-tim. Di sana kami melakukan operasi katarak gratis untuk masyarakat sekitar di Wini, Nusa Tenggara. Nah, dari situ saya melihat bahwa TNI AD itu memiliki korps kesehatan yang besar. Mereka dapat menaungi dokter-dokter dan nakes-nakes yang lain untuk bisa berkembang. Di situ saya tertarik, mengapa tidak saya yang saat itu masih dokter sipil, mengapa tidak saya juga bergabung ke TNI AD. Karena dengan saya bergabung dengan TNI, saya bisa semakin memperluas pengabdian saya sebagai profesi dokter dan juga dapat menjangkau masyarakat Indonesia lebih luas lagi. Pertama, kenapa TNI? Saya tadi terinspirasi waktu saya internship di Kupang. Di situ saya baru menyadari bahwa dengan bergabung dengan TNI, saya bisa memperluas pengabdian profesi dokter saya. Lalu, kenapa darat? Angkatan Darat memiliki korps kesehatan militer yang begitu besar, dengan rumah sakit yang begitu luas juga, tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan itu membuat saya menjadi semakin tertarik. Ya, pertama kali pastinya saya juga banyak berkonsultasi dengan dokter-dokter yang saya temui waktu saya bakti sosial di Wini sana. Lalu kami juga bertukar pengalaman. Dari sana saya mulai tertarik dan ya memang ada diceritakan suka dan dukanya, dan saya anggap itu semua ya perjalanan dari karir saya. Jadi kalau kita sudah bertekad, kita berkomitmen, apapun yang kita hadapi pasti bisa kita lewati. Itu yang selalu saya pegang dalam prinsip saya. Jadi setelah saya melewati pendidikan PAPK di Magelang, Lembah Tidar selama 7 bulan, dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan kesehatan di Pusdikes selama 5 bulan. Di sana adalah tentang kami mempelajari peleton kesehatan, batalion kesehatan, peran-peran dokter militer, peran-peran danton kesehatan, nanti saat entah bertugas di batalion sampai di rumah sakit. Baik itu dari rumah sakit tingkat 4 sampai dengan rumah sakit tertinggi di jajaran TNI AD. Dan juga kami belajar tentang struktur organisasi dan lain-lainnya, banyak hal yang kami pelajari, khususnya di bidang kesehatan militer. Ya, harapan saya tentunya bisa untuk mengabdi kepada negara Indonesia tercinta, bisa mengabdi untuk masyarakat, untuk pengabdian profesi dokter saya, dan bisa menjangkau seluruh masyarakat di Indonesia. Dengan TNI, saya yakin itu semua bisa tercapai. Rasa terima kasih saya kepada mereka yang belum selesai pendidikan saja sudah dipakai di beberapa rumah sakit, betul kan? Ya, kebetulan saya ditugaskan di RSPAD Gatot Subroto. Di sana saya ditempatkan di ICU sebagai Satgas Perbantuan COVID oleh Bapak Kasat. Kejadiannya adalah saat apel malam. Saat apel malam setelah kami pulang dari serbuan vaksinasi di G-Expo. Kami dikabarkan saat apel malam itu bahwa besok akan langsung berangkat ke rumah sakit Satgas masing-masing. Salah satunya yaitu saya di RSPAD waktu itu. Itu habis apel malam memang betul saya telepon ibu saya. Saya kasih kabar bahwa saya diberikan tugas untuk menangani COVID di RSPAD. Ya, ibu saya cuma ya selamat bertugas, semoga selamat, tetap sehat, begitu saja. Yang penting tadi ya dukungan keluarga itu juga sangat berperan, dan motivasi dari dalam diri, tekadkan diri, ubah mindset bahwa kita akan menjalankan tugas ini dengan selamat, dengan bagus, dengan berhasil, dan juga selalu bawa dalam doa apapun yang kita kerjakan. Itu saja yang selalu saya pegang.
sejak COVID ini udah kelihatan sekali bahwa ujung tombaknya Angkatan Darat adalah tenaga medis. Jadi terus terang saya memberikan banyak perhatian kepada kesehatan jauh lebih besar. Karena memang situasi yang membutuhkan semuanya membutuhkan peran tenaga medis. Selamat bertugas, saya bangga dan saya sangat hormat kepada rekan-rekan semua. Tetaplah menjadi lilin di tempat gelap yang memang memerlukan tenaga kesehatan dan jangan pernah menyerah.